Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah simulasi dan permodelan. Kami Kapten Samsi Ginta, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Prodi Teknik Elektro, S1, izin mempresentasikan tugas dari Bapak dosen, yaitu membuat sebuah simulasi dengan menggunakan software Arena. Pada tugas kali ini, kami izin untuk share screen. Pada tugas ini izinkan kami untuk mempresentasikan secara singkat, izin Bapak, untuk gambaran dari pengambilan jadi judul tugas kami. Yang pertama, judul tugas kami ini adalah simulasi sistem antrian SPBT atau stasiun pengisian bahan bakar eh, terpadu TNI Angkatan Laut dengan menggunakan software Arena. Dapat kita lihat ini adalah gambaran dari peresmian dari SPBT yang ada saat ini. Selanjutnya, eh, latar belakang daripada pengambilan judul tugas ini adalah yang pertama, kita ketahui bersama bahwa kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan yang disediakan oleh sebuah satuan ataupun sebuah instansi. Dalam hal ini, untuk SPBT TNI Angkatan Laut ini berfungsi untuk melayani pengisian bahan bakar khusus dan hanya untuk kendaraan dinas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut di satuan masing-masing. Sehingga dapat kami gambarkan untuk pengisian di SPBT ini hanya dua bahan bakar saja, yaitu bahan bakar solar dan juga Pertalite. Solar ini biasanya diperuntukkan untuk kendaraan seperti bus, kemudian truk, kemudian bahan-bahan untuk mobil dengan bahan bakar solar seperti Innova dan lain-lain. Itu diperuntukkan untuk kendaraan jalur atau stasiun solar. Sedangkan untuk bahan bakar Pertalite itu lebih fokus ke kendaraan bermotor roda 2 yang biasanya dipakai untuk para prajurit atau bintara utama, dan juga untuk mobil-mobil dinas para pejabat yang menggunakan bahan bakar Pertalite, khususnya seperti Kadep, kepala kepala departemen, komandan itu rata-rata menggunakan bahan bakar Pertalite, dan mayoritas di Angkatan Laut sendiri atau di mobil dinas sendiri yang ada di Angkatan Laut itu adalah paling banyak adalah mobil dinas dengan bahan bakar Pertalite. Hal ini juga untuk menjawab tantangan uh, bahwa TNI Angkatan Laut memiliki kemampuan dan kesiapan tempur yang mumpuni, yaitu dengan adanya uh, penunjang dengan infrastruktur yang logistik yang lebih baik, khususnya yang saat ini sudah berjalan, yang sudah dibangun, yaitu adanya sebuah pelayanan logistik dengan membantu pengisian bahan bakar dari kendaraan dinas yang ada di Angkatan Laut sendiri. Adapun permasalahan yang ingin diselesaikan, yang pertama, tingginya tingkat rata-rata kedatangan kendaraan dinas di SPBT TNI Angkatan Laut, khususnya pada pengisian bahan bakar biosolar dan juga Pertalite untuk kendaraan dinas, baik itu motor maupun mobil, sehingga mengakibatkan terjadinya antrian yang cukup padat dalam mendapatkan pelayanan. Tentunya ada jam-jam khusus atau waktu-waktu khusus tertentu yang mengakibatkan terjadinya uh, sebuah antrian atau terjadinya uh, antrian pada pelayanan. Sehingga tujuan daripada permodelan dan simulasi ini pada studi kasus ini, yang pertama kami ingin mengetahui sistem layanan SPBT yang ada saat ini seperti apa, kemudian kita masukkan ke dalam sistem Arena, software Arena, kemudian kita analisa hasil dari sistem tersebut, apakah saat ini memang dengan data observasi yang kita dapatkan, apakah sudah benar-benar optimal untuk SPBT saat ini atau belum. Kemudian jika belum, maka kita akan membuat sebuah usulan atau rekomendasi desain perbaikan sistem SPBT saat ini, sehingga dapat meningkatkan pelayanan SPBT yang ada di Angkatan Laut. Adapun waktu kerja dari SPBT ini mulai kita tahu bersama bahwa jam 7 itu biasanya para prajurit sudah melaksanakan apel pagi, kemudian dilanjutkan dengan uh,
adanya jam-jam komandan atau jam para kepala departemen untuk menyampaikan kegiatan hari ini apa saja, itu sampai pada pukul 8 kurang. Jadi biasanya 8 kurang 10, 8 kurang 20 itu akan dilanjutkan dengan persiapan untuk upacara penaikan bendera. Selesai upacara penaikan bendera jam 8, maka seluruh prajurit akan mulai bergiat sesuai dengan profesi masing-masing. Begitupun dengan ada dengan di SPBT TNI Angkatan Laut di Satuan Angkutan ini. Ini mereka mulai untuk bergiat itu di pukul jam 8 juga selesai dengan selesai bendera. Kemudian dilanjutkan terus sampai pukul jam 10. Nah, 2 jam itu biasanya itu juga menjadi jam-jam yang cukup rawan karena itu akan jam-jam macetnya di antrian. Terjadi antrian karena para driver ini biasanya mengantri selesai jam apel pagi, kemudian antri pengisian bahan bakar, kemudian dilanjutkan untuk pelayanan dari komandan atau dari kepala departemen. Kemudian di jam 10 sampai jam 11 SPBT istirahat untuk melaksanakan coffee break atau biasanya kita istilah atau tradisi yang ada di Angkatan Laut itu istirahat minum kopi. Kemudian dilanjutkan lagi jam 11 sampai jam 12. Jam 12 itu sampai jam 13.00 melaksanakan istirahat, sholat, dan juga makan siang. Kemudian jam 13.00 dilanjutkan lagi kerja sampai pukul 15.00 selesai waktu jam kerja. Sehingga jika kami hitung total efektif kerja dari SPBT ini adalah 6 jam. Dari 8 jam dikurangi dari coffee break dan juga isoma tadi, 2 jam. Sehingga dari 6 jam ini penting karena kita akan masukkan ke dalam sistem arena. Jika kita sudah selesai mendesain, maka kita perlu masukkan di run setup jumlah waktu atau berapa jam simulasi ini akan kita jalankan. Sehingga akan mendapatkan secara real seperti yang ada di kondisi saat ini. Selanjutnya, ini adalah skema. Kami berikan gambaran sedikit secara singkat untuk skema SPBT yang ada saat ini, yaitu terdapat 4 stasiun pengisian. Dapat kita lihat di gambar ini ada 4 stasiun atau 4 jalur. Dari satu pom ini terdapat 2 pompa, yang mana untuk pompa 1 ini khusus untuk stasiun pengisian bahan bakar biosolar. Sehingga kami gambarkan dalam simulasi arena seperti ini. Yang di atas ini kendaraan biosolar dapat satu server atau satu pompa, kemudian selesai dilayani dia akan keluar. Kemudian untuk stasiun berikutnya, jalur berikutnya itu adalah untuk bahan bakar Pertalite yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 motor. Jadi kurang lebih sama seperti yang di atas untuk kami gambarkan di dalam software arena. Dan yang terakhir, ini stasiun mobil Pertalite. Ini terdapat 2, Pertalite 1 dan Pertalite 2 untuk kendaraan mobil. Sehingga dapat kami gambarkan kurang lebih seperti yang digambar bawah ini. Kendaraan mobil melihat mana yang saat ini bisa dilaksanakan antri, kemudian baik itu di pom 1 atau pom 2, kemudian selesai, maka kendaraan Pertalite, mobil Pertalite keluar. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap-tahapan. Yang pertama adalah pengambilan data, observasi. Kita melaksanakan perhitungan terhadap rata-rata waktu kedatangan kendaraan ini, selisih waktu dari kendaraan satu sampai dengan berapapun yang kita inginkan selama waktu kerja daripada sistem tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan distribusi akan kita gunakan. Nah, menentukan distribusi yang kita gunakan ini tentunya tidak akan bisa jika tidak ada data hasil dari observasi, sehingga setelah kita mendapatkan data observasi dari waktu antar kedatangan kendaraan, kemudian waktu dari proses pelayanan saat dia mulai dilayani, pengisian bahan bakar berapa lama, itu kita akan masukkan semua data itu ke dalam input analyzer. Ini merupakan tools bantuan yang ada di software arena, sehingga jika selesai kita masukkan data ini, kita akan mendapatkan distribusi yang akan kita gunakan, baik itu distribusi normal, distribusi Weibull, distribusi gamma, dan lain sebagainya, dengan memasukkan nilai expression. Selanjutnya, setelah kita dapatkan distribusi ini, kita akan buat desain.
sistem SPBT yang saat ini, yang sudah kami gambarkan di slide sebelumnya. Dan selanjutnya kita running untuk mendapatkan hasil data dari arena tersebut. Apakah sistem ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau belum, seperti apa validasinya atau verifikasinya? Jika sudah baik, seperti apa verifikasinya? Jika masih belum baik, maka kita akan membuat sebuah usulan rekomendasi agar rekomendasi perbaikan agar SPBT ini bisa bekerja lebih baik untuk melayani kendaraan dinas yang ada di TNI saat ini. Itu untuk gambaran awal. Mungkin Bapak, selanjutnya kita akan masuk ke dalam naskah penulisan. Yang pertama tadi kita sudah jelaskan sedikit untuk pendahuluan. Kita masuk mulai dari hasil pembahasan, di mana yang pertama tadi kita akan melaksanakan observasi data atau pengambilan data. Di sini tadi sebelumnya sudah kita jelaskan ada 3 jenis pengambilan data, yaitu kendaraan biosolar, kendaraan pertalite untuk motor roda 2, dan juga kendaraan pertalite untuk mobil roda 4. Di sini sudah kami bagi menjadi 3 tabel, di mana untuk pelayanan ini hasil observasi ini kami ambil pada pukul waktu tingginya antrian, sering terjadinya antrian, yaitu pukul 8 sampai dengan pukul 10.00, karena eh, biasanya untuk jam siang itu sampai jam selesai jam kerja tuh biasanya para driver-driver komandan ini sudah full untuk pelayanan komandan, untuk pengantaran komandan ke tempat atau kesatuan yang lain untuk melaksanakan koordinasi, rapat, dan lain sebagainya. Sehingga selesai apel pagi itu biasanya komandan masih stay di kapal, masih stay di staff. Para driver ini fokus untuk pelaksanaan pengisian bahan bakar. Begitupun untuk truk dan juga bus, fokus untuk pengisian bahan bakar, karena uh, itu akan digunakan untuk pengantaran land atau pengantaran para prajurit untuk kembali. Ada yang kembali ke Sidoarjo, ada yang kembali ke Krian, dan lain sebagainya, sesuai dengan pos-pos pengantaran. Sehingga kami ambil rutinitas ini pada pukul jam 8 sampai dengan pukul 10.00, kurang lebih 2 jam, dengan melihat atau mengobservasikan 3 waktu kedatangan. Yang pertama adalah kedatangan mobil dinas yang berbahan bakar biosolar. Dari kendaraan 1 sampai dengan kendaraan ke 50 ini, waktu antar kedatangan sudah kita masukkan datanya, sudah dapatkan intervalnya, selisih dari kendaraan 1. Ini kan karena dia baru pertama datang, udah pasti waktunya di sini waktunya 0, dan selisih ke antara ke mobil kedua, kendaraan kedua atau mobil kedua, yaitu 1,94 menit. Dengan pelayanan untuk kendaraan pertama yaitu 3 menit, kemudian kendaraan kedua ini 4 menit. Di sini intervalnya kalau tidak salah kurang lebih 1 sampai dengan 5 menit, karena wajar kalau mobil kendaraan besar untuk solar ini, bus ini kan ada pengisian full, pasti uh, pelayanan mulai dari dia dilayani pembuka tangki di pengisian, kemudian dia harus membayar dengan vouchernya, itu ada tanda tangan stempel juga, sehingga akumulasi data kurang lebih kalau kami lihat dari keseluruhan 1 sampai 6 menit. Dengan uh, waktu acak ini, secara acak terlihat tidak sama semuanya, jadi pelayanan dari tiap-tiap kendaraan pasti berbeda-beda. Ada yang 3 menit, ada yang 4 menit, ada yang 2,9 menit, 2,93 menit. Ini berpengaruh karena setiap mobil itu tentunya ada yang mungkin isi bahan bakar full tank, ada yang tidak. Kemudian begitupun untuk kendaraan eh, motor. Kendaraan motor ini pertalite dengan interval waktu antar kedatangan kurang lebih kalau kami lihat di sini sekitar 2 menit, 1 sampai 2 menit. Di mana mulai dari kendaraan pertama 0, kendaraan kedua ini datang setelah 1 menit, kemudian kendaraan ketiga di 1,07 menit juga, dengan masing-masing pelayanan dengan masing-masing pelayanan 3,1 sampai 3 menit, 1 sampai 4 menit.
Dapat kita lihat di sini paling tinggi ada 3,48. Mungkin di sini melaksanakan pengisian bahan bakar dengan full tank. Kemudian yang ketiga, data hasil observasi pada kendaraan mobil dinas Pertalite. Di sini dari mobil pertama, waktu kedatangan waktunya dia nol, dia pelayanan juga berbeda-beda. Jadi dapat kita lihat di sini karena ada dua pom bensin, jadi ada pom 3 sama pom 4 yang masing-masing ini melayani kendaraan. Selanjutnya dari data ini kita ambil untuk waktu antar kedatangan dan juga waktu proses pelayanan seluruhnya. Kemudian kita masukkan ke dalam Notepad. Di sini sudah kami masukkan di hasil, yaitu pertama jalur solar, input analyzer, waktu kedatangan. Nah, kita dapat lihat ini adalah hasil dari waktu antar kedatangan tadi kita masukkan ke dalam Notepad. Selanjutnya, jika dari Notepad ini sudah selesai, kita simpan ke dalam folder untuk waktu kedatangan. Selanjutnya kita akan buka software Arena. Di software Arena ini, lihat paling atas ini ada menu tools, fitur, kemudian ada input analyzer, kita tekan, kemudian kita tekan new file, maka akan muncul seperti ini. Karena tadi kita sudah buat datanya, maka kita tinggal laksanakan klik file, kemudian data file, use existing. Kemudian kita cari tadi notepad-nya. Ini rata-rata waktu kedatangan tadi. Kita lihat. Kalau sudah, tinggal kita open. Nah, secara otomatis input analyzer ini akan membuka dengan menampilkan grafik dari waktu antar kedatangan. Jika itu sudah selesai, sudah muncul ini masih belum selesai karena data di sini masih belum jelas, maka kita tekan di sini ada fitur fit all. Kita tekan fit all, maka input analyzer ini akan menentukan distribusi yang akan kita gunakan. Jadi distribusi saat ini apa sih untuk waktu antar kedatangan? Kemudian distribusi itu juga kita lanjutkan kita open data existing untuk waktu proses pelayanan di sini. Nah, ini juga sudah masuk seperti ini. Kita tekan hit all, maka akan muncul berdistribusi beta dengan nilai expression 2 plus 3 beta. Ini adalah langkah pertama untuk menentukan distribusi yang akan kita gunakan, sehingga dapat kita lihat di penulisan. Ini adalah menentukan distribusi dengan data dengan input analyzer. Yang pertama kita lihat untuk mobil dinas, di sini sudah muncul, ini untuk waktu antar kedatangan, kemudian ini data waktu proses pelayanan untuk kendaraan biosolar. Selanjutnya yang kedua tadi kendaraan motor dinas Pertalite, ini untuk waktu kedatangan motor dinas, ini untuk waktu proses pelayanan dari motor dinas Pertalite. Kemudian yang ketiga, ini untuk mobil dinas, di sini data waktu antar kedatangan. Nah, karena dia memiliki dua stasiun atau dua pompa, maka pom 1 distribusinya pasti beda-beda karena setiap server atau setiap orang di masing-masing yang menjaga itu pasti kinerjanya tidak sama, sehingga pasti distribusinya akan berbeda. Sehingga dapat kita dapatkan distribusi berikut dalam tabel, yaitu untuk yang pertama, waktu kedatangan dinas biosolar itu berdistribusi beta dengan nilai expression minus 0,001 plus 3 beta. Kemudian waktu pelayanannya dia, yaitu berdistribusi beta juga dengan nilai 2 plus 3 dikalikan beta. Kemudian untuk motor dinas, untuk waktu antar kedatangannya dia berdistribusi beta dengan nilai expression adalah minus 0,001 dikalikan beta. Kemudian untuk proses pelayanan dia juga berdistribusi beta plus 1 plus 3 dikalikan beta. Kemudian untuk waktu kedatangan
antara kedatangan mobil dinas bahan bakar Pertalite itu berdistribusi normal dengan normnya adalah 1,42 kali 0,369. Kemudian untuk POM 1 atau server stasiun 1, dia berdistribusi beta dengan 1 kali 1 ditambah 4 dikalikan beta, dan untuk POM 2, 1 tambah 4 dikalikan beta. Nah, data ini sudah kita dapatkan, selanjutnya kita akan membuat desain. Yang pertama di sini, lihat dari gambar, ini adalah simulasi kondisi SPBT di TNI Angkatan Laut saat ini. Dapat kita lihat ini sudah kami screenshot dan kami masukkan ke dalam tulisan dengan waktu kerja 6 jam. Terlihat di sini untuk kendaraan biosolar ini untuk kondisi saat ini ya. Kendaraan biosolar ini jumlah kedatangan itu 195 kendaraan. Kemudian yang saat ini masih dilayani ada 99, yang sudah dilayani adalah 99. Kemudian yang masih proses pelayanan itu masih ada 96. Itu dalam 6 kali kerja, sehingga jika kita melihat antara input kedatangan kendaraan dan hasil yang dilayani, itu kurang lebih 50% kendaraan masih belum bisa dilayani, hanya 50%-nya saja. Dengan nilai utilitas, kita lihat di sini, itu masih bernilai 1. Masih bernilai 1, kemudian untuk half width-nya ini juga masih insuf atau masih belum optimal di sini. Kalau di sini kan biasanya kalau half width ini ada tulisan core, insuf, ataupun nilai. Jika nilai itu masih belum tentu dia itu insuf atau masih belum optimal. Kalau sudah dia mendapatkan nilai core, kalau sudah ada tulisan core, maka itu nilainya sudah optimal. Sistem itu sudah bekerja dengan optimal. Nah, dapat kita lihat untuk rata-rata waiting time-nya atau rata-rata waktu menunggunya, dia itu 89 menit. Dan untuk total time-nya dia mulai dari antri sampai pelayanan itu kurang lebih 92 menit. Ini terlihat sangat padat sekali, sehingga perlu adanya perbaikan untuk kondisi saat ini. Selanjutnya, uh, simulasi sistem POM yang kedua atau stasiun yang kedua, yaitu pada bahan bakar Pertalite kendaraan motor dinas. Tadi sudah digambarkan juga untuk kendaraan motor dinas juga sama. Untuk waktu kerjanya dia di 6 jam. Untuk kendaraan motor dinas Pertalite ini jumlah kedatangan adalah 240. Kemudian yang sudah berhasil dilayani adalah 146. Dan yang saat ini masih berada di dalam sistem, masih dalam proses pelayanan itu ada 94. Sehingga dapat kita lihat dari hasil simulasi arena, yaitu untuk rata-rata waktu tunggunya dia adalah sekitar 74 menit. Kemudian total waktu dia dilayani adalah 77 menit. Dan dapat kita lihat di sini untuk stasiun motor Pertalite ini untuk utilisasinya juga masih berada di nilai 1, yang artinya kalau 1 itu server sangat sibuk, sehingga masih perlu dilaksanakan pengoptimalan. Kemudian yang terakhir yaitu POM 3 dan POM 4 itu untuk bahan bakar Pertalite di kendaraan mobil dinas. Kemarin sudah kita lihat untuk mobil dinas tadi yang sudah kita gambarkan, itu ada 2 pelayanan khusus, ada 2 stasiun, yaitu stasiun 1 dan stasiun 2. Dapat kita lihat di sini untuk hasilnya. Di sini untuk kedatangan jumlah ada 260, kemudian dibagi oleh adanya mode decide ini untuk mengarah ke POM 1 atau POM 2, mana yang idle. Dari 260 yang sudah berhasil dilayani ada 229, dan yang masih berada di dalam proses pelayanan atau server itu masih ada 31. Dapat kita lihat untuk rata-rata waktu tunggu ini, waiting time-nya ini ada 17 menit, kemudian total time-nya dia adalah 19 menit, itu dengan nilai utilisasi untuk Pertalite 1 itu adalah 0,76, dan untuk POM 2 itu 0,99. Ini sebenarnya sudah bagus karena berada di bawah nilai angka 1. Tapi di sini
0,99, jadi hampir mendekati. Berarti untuk POM 2 ini sangat sibuk. Dapat kita lihat juga di gambar sini masih ada 31 kendaraan yang masih proses dalam pelayanan. Kemudian untuk POM 1 di sini dia 0,76, sekitar 0,23%. Itu 0,23% itu nilai yang cukup berbeda, sehingga dapat kita lihat bahwa POM 1 ternyata saat ini tidak terlalu sibuk, sedangkan untuk POM 2 sangat sibuk, sehingga perlu adanya rekomendasi untuk perbaikan daripada sistem ini. Nah, berikut hasil simulasi kondisi FTP Battle yang diharapkan. Diharapkan di sini kami membuat sebuah desain, yaitu membuat dua desain. Yang pertama adalah usulan rekomendasi desain 1 dan rekomendasi desain yang kedua. Selanjutnya akan kami coba buka dengan menggunakan software Arena. Browser, video, UAS permodelan, kemudian desain SPBT, hasil usulan. Usulan 1, kita buka softwarenya. Baik, ini adalah software hasil untuk perbaikan sistem usulan yang pertama. Dapat kita lihat untuk yang pertama, yang sebelumnya biosolar hanya memiliki satu server, maka dari satu server tadi dapat kita lihat masih sekitar 50% kendaraan masih belum bisa dilayani. Dari total waktu kedatangan 200-an, hanya 199 hanya dapat dilayani sekitar 100, maka masih ada 99. Cukup besar juga kendaraan yang masih proses dilayani, sehingga yang pertama, kendaraan biosolar ini kami tambahkan modul hold. Modul hold ini adalah sebagai antrian solar. Jadi tempat untuk solar ini mengantri, melihat, jadi tidak hanya langsung masuk ke dalam sistem, tapi di sini fungsinya antrian solar ini adalah untuk menahan agar tidak terjadi antrian yang padat dalam pengisian bahan bakar. Untuk yang sebelumnya server ini kita hanya satu, kami coba buka juga untuk solar. Untuk solar, desain arena saat ini. Oh, ini yang backup. Mohon maaf, salah buka file. Nah, ini kendaraan solar sebelumnya dapat kita lihat hanya memiliki satu server. Kemudian pada perbaikan yang pertama, usulan yang pertama, kita ubah dengan menambahkan satu server baru, yaitu POM 2. Sehingga harapannya dari yang sebelumnya ini, jika kita jalankan, kita percepat saja selama 6 jam. Hasilnya dari jumlah kendaraan yang datang 195, yang berhasil dilayani adalah 99. Total di sini masih dalam server itu 96. Perbedaannya dengan sistem yang baru yang kami usulkan, yaitu yang pertama, kendaraan tidak langsung masuk ke dalam server, tapi di sini akan masuk ke menu hold atau modul hold di sini untuk melaksanakan antrian. Setelah selesai melaksanakan antrian, di sini ada fungsi if atau decide. Jika POM 1 idle atau misalkan tidak dalam pelayanan, maka mobil atau kendaraan akan diarahkan ke POM 1. Nah, kemudian fungsi dari POM 2 ini, jika mobil berikutnya datang, kemudian POM 1 masih dalam pelayanan, maka fungsi dari decide ini akan mengarahkan ke kendaraan tersebut untuk melaksanakan antrian di POM 2. Sehingga
akan menambah, dengan menambahnya satu server ini akan lebih mempermudah eh, pelaksanaan kegiatan pengisian bahan bakar agar tidak terjadi kemacetan. Kemudian selanjutnya kita buka untuk kendaraan Pertalite. Pertalite. Ini untuk saat ini solar. Kita buka lagi untuk file eh, Sen Arena. Ini jalur Pertalite. Sen Arena, jalur Pertalite saat ini. Nah, ini dia. Ini adalah jalur kendaraan Pertalite saat ini. Dapat kita lihat untuk motor Pertalite ini hanya memiliki satu server. Jadi sama seperti eh, untuk kendaraan biosolar. Dan jika kita running, nah ini kami percepat saja, maka dari 240 kendaraan yang datang, itu yang berhasil dilayani hanya 146. Sedangkan masih ada sekitar 94 kendaraan yang masih dalam proses pelayanan atau masih tertinggal di dalam server. Dan untuk server di sini hanya karena hanya satu sangat sibuk sekali sehingga terjadinya antrian. Oleh sebab itu, untuk di usulan yang pertama ini kami membuat untuk pelayanan, yaitu untuk POM 3, untuk kendaraan motor Pertalite ini kami tambahkan juga modul hold antrian. Selanjutnya fungsi if, dan untuk POM 1 di proses ini, di server ini kami tambahkan satu server lagi. Jadi sama seperti pada biosolar. Sehingga harapannya jika ada motor datang, laksanakan antri. Jika uh, kedua ini tidak sedang idle, maka motor akan langsung diarahkan ke POM 3. Jika kendaraan berikutnya datang lagi, maka akan langsung diarahkan ke POM 4, sehingga harapannya tidak terjadi antrian. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mobil Pertalite. Kita buka filenya. Yang ketiga, jalur Pertalite mobil desain arena saat ini. Nah, untuk yang di saat ini, itu saat mobil datang, dia hanya melihat mana POM 1 atau POM 2 yang sedang uh, tidak ada antrian. Itu yang kondisi real saat ini. Jadi tidak ada menu atau tidak ada tempat antri. Jadi misalkan melihat POM 1 kosong atau sedang dilayani, maka mobil langsung lari ke POM 2. Saat itu mobil datang, dia langsung datang juga ke sini. Hanya terjadi penumpukan di dalam SPBU atau SPBT sendiri. Sehingga perlu adanya perubahan. Ini jika kita running selama kurang, kami percepat aja, selama 6 jam. Maka dari hasil running tadi terlihat untuk jalur Pertalite ini untuk yang POM 2 masih tertinggal 31 kendaraan dalam proses pelayanan, sedangkan untuk POM 1 sudah selesai semuanya. Dengan jumlah kendaraan 260 dan berhasil dilayani hanya 229. Sehingga utilisasi atau kesibukan dari server 1 dan server 2, POM 1 dan POM 2 ini lebih sibuk dari POM 2, sehingga hampir mendekati 1, 0,99. Sedangkan untuk POM 1 hanya 0,76. Jadi kalau kita istilah kasar, untuk POM 1 ini lebih banyak nganggurnya daripada POM 2. Jadi perlu adanya perbaikan agar kedua sistem ini bekerja dengan sama, adil, tidak ada yang nganggur antara satunya. Sehingga kami stop dulu, sehingga dapat kita lihat untuk sistem di yang terbaru ini. Di sini kami tambahkan modul atau modul hold untuk tempat mobil ini melaksanakan antrian. Kemudian melihat salah satu POM ini mana yang idle atau mana yang sedang tidak melayani, maka akan diarahkan oleh modul di set ini untuk masuk ke salah satu stasiun. Sehingga jika kita running sistem ini, kami pelankan.
Ini di waktu 1 jam dari SPBT ini sudah 1 jam bekerja, terlihat untuk kendaraan biosolar ada 56 kendaraan, 56 kendaraan, kemudian untuk kendaraan motor ada 68 kendaraan, terus mobil dinas. Nah, sepertinya kami jelaskan tadi, mobil dinas tadi kan cukup banyak untuk yang ada di Angkatan Laut sendiri atau di kendaraan dinas, sehingga memang antriannya cukup panjang. Nah, dengan adanya modul antri ini dapat melaksanakan antrian di sini. Antrian di sini selanjutnya akan memilih kendaraan yang dinas. Nah, dengan sistem kami ini akan membuat server ini bekerja dengan nilai yang sama. Jadi memang di sini terlihat di sini ada antrian panjang, tapi sebelumnya mungkin orangnya tadi ke kamar mandi, servernya yang tadi ke kamar mandi, atau pelayanannya lambat-lambat, mungkin dia bayarnya lelet, atau mungkin pengisiannya terlalu lama, ngobrol dan lain-lain, sehingga server satu ini sudah 35 kendaraan dia antri cepat, tapi untuk yang server 2 dia jadi lama. Jadi kami samakan rate. Sehingga fungsi daripada antrian dan hold ini akan melihat kedua sistem ini sudah bekerja agar nilainya nanti sama, tidak ada yang terlalu kerja sibuk dan tidak ada yang juga terlalu kerja lebih berat dibandingkan server yang lainnya. Ini kami pelankan. Kemudian kami ubah notasinya. Untuk yang berwarna biru ini adalah solar, kendaraan solar. Kemudian bola yang berwarna hijau ini untuk kendaraan pertalite motor, motor di roda 2. Dan untuk yang warna merah adalah untuk kendaraan mobil pertalite. Nah, kita cepatkan saja. Nah, dari hasil result ini nanti kita lihat dulu di sini dari waktu 6 jam kerja ini dapat kita lihat untuk jumlah solar 196 itu yang berhasil dilayani atau sudah dilayani ada 194, dan masih tersisa satu kendaraan di POM 1 dan satu kendaraan di POM 2. Eh, ini dan untuk antrian sudah tidak ada lagi. Jadi sudah tidak ada yang mengantri. Kalau yang sebelumnya tadi kan masih banyak, sekitar 90-an. Nanti kita lihat hasil utilisasinya. Selanjutnya untuk yang motor eh, Pertalite, untuk antrian tidak ada, di sini nol. Untuk pelayanan untuk POM 3 eh, masih ada satu kendaraan, dengan total POM 3 itu adalah 124 kendaraan. Kemudian untuk POM eh, server berikutnya, di sini ada 116 kendaraan dengan masih ada satu yang saat ini masih proses jalan. Jadi total dari 242 kendaraan yang masuk itu yang berhasil dilayani ada 240. Jadi hampir 90% kendaraan semua bisa dilayani dengan adanya perubahan usulan rekomendasi yang pertama ini. Kemudian yang ketiga, untuk mobil, di sini dapat kita lihat ada 253 kendaraan, yang saat ini masih di dalam antrian ini masih ada 11 kendaraan. Kemudian untuk yang di POM 1 masih ada satu kendaraan, di POM 2 masih sedang melayani dua kendaraan, sehingga dari 253 kendaraan ini yang sudah berhasil dilayani ada 239. Uh, ini adalah hasil daripada usulan pertama kami dengan pembuatan modul simulasi arena. Dapat kita lihat juga untuk yang di sini distribusi yang kita gunakan sesuai dengan data yang tadi yang sudah kita masukkan. Dapat kita lihat ini karena masih kita running jadi belum bisa dibuka. Kita mulai dari yang pertama yaitu modul create atau satu. Dapat kita lihat di design processing ini ada modul create yang ini. Kita buka. Kemudian dari data ini kita lihat untuk kita beri nama kendaraan biosolar datang. Untuk tipenya dia kan mobil, hanya mobil saja, tidak ada motor yang pengisian bahan bakar. Jadi kami tulis di sini adalah mobil solar. Selanjutnya kita pilih tipe itu expression. Kemudian untuk nilai ini kita ambil dari uh, data yang sebelumnya, data ini distribusi yang sudah kita pakai tadi itu sesuai dengan pendataan. Jadi kita tinggal copy.
Kemudian kita buka lagi sinyal arena, kemudian kita paste di sini. Jika sudah, kita tentukan, karena data observasi tadi kita menghitungnya dalam menit intervalnya, maka di sini juga kita sesuaikan dalam menit. Kemudian entity kendaraan itu datang, setiap kendaraan datang tadi kan kita hitung satu-satu, jadi hanya satu saja. Beda kalau misalkan dalam satu kendaraan yang waktu yang sama ada dua kendaraan, ya kita ubah menjadi dua. Nah, jika sudah oke, kita masuk ke hold. Untuk hold di sini kita ganti namanya dengan antrian solar. Kemudian untuk tipenya menggunakan scan for condition. Nah, ini fungsinya apa? Dia akan men-scan untuk melihat apakah POM 1 atau POM 2 ini masih dalam keadaan sibuk atau tidak. Jadi dia melihat kondisi. Dengan rumus yang kita gunakan di sini dapat kita baca POM 1 pelayanan solar, WIP ini work in progress-nya sama dengan 0 atau idle, tidak sedang melayani. Kalau satu melayani, kalau 0 tidak. Atau ini adalah kata atau POM 2 pelayanan solar work in progress-nya sama dengan 0. Jadi POM 1 ini jika 0, maka antrian di sini kendaraan akan diarahkan ke POM 1. Kemudian ini pasti akan melayani kan. Jika ada kendaraan lagi datang, maka di mode hold ini akan meminta untuk mengarahkan kamu ke POM 2. Nah, untuk cara mengetahui ini pengisian ini, kita tekan build expression, kemudian kita pilih proses, terus number in process. Ya, seperti itu. Number in process, maka di sini akan muncul POM 1, POM 2, sesuai dengan keinginannya kita. Karena di sini tadi sudah, tinggal kita tekan OK. Selanjutnya kita masuk ke modul decide. Di sini karena hanya ada dua kondisi, ada dua server, maka saya pilih two way by condition. Jika mungkin dari teman-teman atau ada yang lebih dari dua, maka yang kita gunakan adalah NY by condition. Jadi lebih dari dua server yang kita gunakan. Selanjutnya kita ubah namanya menjadi kendaraan solar menuju ke mana. Terus ini kenapa hanya POM 1? Karena di sini kan dia fungsi di set ini seperti fungsi if. Jadi outputnya satu, ini value-nya yang keluarkan satu, POM 1 pelayanan solar work in progress 1. Berarti prioritas utama dia adalah lari ke POM 1 dulu. Jika POM 1 ini sibuk, atau misalkan di dua-dua ini tidak sedang melayani ya, ada mobil datang, maka secara otomatis dari decide ini akan mengarahkan ke POM 1 dulu. Baru jika POM 1 ini dalam keadaan sibuk, maka dia akan mengarahkan ke POM 2. Lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke modul proses. Ini namanya modul proses. Tinggal kita lihat di sini, di sebelah kiri ini. Kemudian yang kita pilih adalah mengubah namanya dulu. Selanjutnya kita tekan, kita edit untuk tipenya, resource-nya adalah stasiun 1 mobil solar. Selanjutnya untuk data kita samakan juga nilainya expression, karena kita tadi kan sudah mendapatkan nilai expressionnya. Kemudian unitnya juga dalam menit, value-nya tidak usah, ini aja. Kemudian expressionnya kita buka lagi file yang tadi. Ini waktu proses pelayanan, tinggal kita copy, selanjutnya kita paste di sini. Ya, sudah. Jadi 2 plus 3 dikalikan beta 0,978 dikalikan 1,02. Jika oke, sudah. Itu pun dengan yang POM 2. POM 2 ini kan karena server baru yang kita laksanakan, sehingga yang awalnya tadi hanya satu server, kita kan buat dua. Sehingga untuk nilai daripada ekspresinya atau distribusinya juga kita samakan saja. Jadi kita untuk melihat sistem yang sebelumnya hanya menggunakan satu dengan menggunakan dua ini mana yang lebih baik.
Jadi dengan pelayanan yang sama. Nah, jika sudah, tinggal kita lanjut ke Pertalite. Untuk Pertalite pun sama, untuk mode create ini, modul create ini, uh, nilai distribusinya juga kita ambil di sini, minus 0,01. Tinggal kita paste di sini. Kalau sudah, jangan lupa kita ubah ke menit, kemudian entity per arrival-nya 1. Kemudian uh, sama untuk mode hold juga, karena di sini kita namanya POM 3 dan POM 4, pelayanan motor Pertalite work in progress-nya, atau saat ini dia sedang tidak melayani atau nol, maka akan diarahkan ke POM 3. Tapi jika POM 3 melayani, maka akan diarahkan ke POM 4. Jadi berikut pun untuk mode decide ini kita keluarkan satu output dengan satu adalah fungsi if-nya. POM 3 pelayanan motornya jika work in progress sama dengan 0, maka dia akan mengarahkan ke POM 3. Selanjutnya jika POM 3 ini sibuk, maka akan diarahkan ke POM 4. Kemudian untuk yang terakhir adalah dispose. Mode dispose ini fungsinya itu untuk menghitung output kendaraan keluar. Begitupun untuk kendaraan mobil Pertalite. Nah, untuk yang Pertalite ini, fungsi distribusinya tadi kita samakan lagi, kita buka, kita ambil. Untuk mobil kendaraan dinas kedatangannya dia berfungsi normal, jadi NOM 142, kita copy, kemudian kita paste ke nilai expression ini. Jika sudah, jangan lupa untuk unitnya kita ubah ke menit, kemudian entity-nya, tipenya juga kita ubah mobil Pertalite. Sehingga dapat terlihat di sini sudah semua. Kemudian untuk POM 5 kita sesuaikan juga datanya. Kita ambil di sini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Sudah. Terus yang terakhir untuk POM 26 kita copy, kita paste di sini. Oke, ini untuk yang pertama sudah. Kemudian untuk waktu kerja di sini kita tambahkan titelnya waktu kerja SPBTT-nya AL dengan display digital 24 jam. Selanjutnya kita lihat di sini ada tambahan untuk mempermudah dalam perhitungan. Di sini kami tambahkan variabel. Untuk variabel di sini tergantung kita mau ingin melihat yang mana. Jadi sebenarnya dari semua modul ini kita bisa tambahkan variabel. Dengan di sini saya solar out ini maksudnya kendaraan solar yang keluar. Jadi total berarti entity-nya kan yang kita hitung. Jadi kita tinggal buka expression, kemudian entity, number out yang keluar solar. Nah, di sini sudah tinggal oke saja. Kemudian untuk yang di sini saya gunakan untuk membaca number out-nya dari POM 1. Jadi POM 1 ini sudah berapa kendaraan sih yang dilayani? Ini kami tambahkan variabel ini juga. Selanjutnya di sini kami tambahkan variabel juga untuk mengetahui antrian. Jadi dapat kita lihat ini di sini NG antrian soldier GOWI. Kemudian di sini ada modul resource. Modul resource ini fungsinya untuk mengetahui stasiun itu sedang sibuk. Kalau sibuk dia akan berwarna hijau, kalau tidak dia akan tidak berwarna. Dapat kita lihat ya, kami pelankan jika kita running. Nah, seperti ini. Dari kendaraan kelima masuk, di sini masih sibuk, dia ini masuk kendaraan ke-8. Jika dia sibuk atau sedang melayani, dia akan berwarna hijau. Ini dapat kita lihat. Hijau itu berarti stasiun ini sedang melaksanakan pelayanan. Kemudian di sini antrian ada 2, 3, 2, ada mobil datang lagi. Di sini fungsinya dia akan menghitung jumlah kendaraan yang saat ini sedang mengantri ada berapa.
Kemudian yang di sini tadi variabel ini adalah menghitung jumlah POM 1 ini sudah berapa kendaraan yang dilayani. Jadi kayak ini kan 12 tambah 13-nya 25. Nah, ini total dari keseluruhan. Sama begitu pun untuk yang kendaraan Pertalite. Namun eh, setelah dijalankan sampai 6 jam, eh, eh, di sini perlu kita ketahui juga eh, untuk tadi setelah sudah kita ubah datanya, jangan lupa untuk replication length-nya berapa berapa jam sistem ini akan kita running. Jadi sesuai dengan hitungan tadi yang sudah dipaparkan ada sekitar 6 jam. Baik, selanjutnya kita akan buka file untuk melihat data hasil dari rekomendasi usulan yang pertama. Ini adalah hasil rekomendasi yang usulan pertama tadi. Eh, Dari data sebelum dan sesudah perbaikan rekomendasi pertama dapat kita lihat di tabel ini sistem real saat ini atau sebelum perbaikan itu kan POM 1 hanya mendapatkan satu server saja. Sedangkan untuk usulan perbaikan kita ubah menjadi dua di sini. Kemudian keterangan dari hasil perbaikan jalur pengisian solar mengalami penurunan nilai dari utilitas 1 atau yang sangat sibuk menjadi 0,94 dan stasiun 2 0,92. Nah, dapat kita lihat di sini. Oke, untuk kendaraan mobil solar, rata-rata waktu tunggunya dia itu adalah sekitar 3 menit, 2,95 menit. Jadi itu untuk mobil solar, rata-rata dia menunggu. Kemudian uh, total time dari dia di proses sampai selesai sekitar 6 menit. Jadi kenapa 6 menit? Itu kami samakan realnya juga saya dari perhitungan karena kalau untuk kendaraan solar ini kan pasti tangkinya besar seperti bus, truk. Ini nggak mungkin juga itu bakal dilayani dari kurang dari 1 menit atau 2 menit. Jadi eh, di sini mulai dari dia mengantri, rata-rata total dia mengantri sampai dia selesai dilayani, itu kurang lebih sekitar 6 menit. Kemudian untuk motor Pertalite di sini mengalami penurunan juga untuk waktu menunggunya tadi yang cukup eh, macet juga. Nah, ini untuk kendaraan motor dapat kita lihat untuk rata-rata waktu tunggu di sini sekitar 74 menit karena dia hanya mendapat satu server saja pelayanan, sedangkan jumlah kendaraan motor yang datang tuh banyak dan yang dia layani ini juga sedikit, hanya 146. Ada sekitar 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 90 kendaraan yang masih proses dilayani sehingga untuk rata-rata waktu tunggu dia di menunggunya itu sekitar 74 menit dan waktu total dia dilayani berarti sekitar 77 menit dengan nilai utilisasi adalah 1. Nah, dapat kita lihat pada sistem yang baru dari hasil proyek ini dijalankan, maka untuk Pertalite itu turun dari 74 jadi 24 menit, 0,24. Kemudian rata-rata waktu tunggunya hanya dari 77 menit tadi berkurang jadi tinggal 2,75 menit. Jadi sangat eh, berubah sekali dari sistem yang awalnya hanya satu server, kemudian kita laksanakan rekomendasi penambahan satu server lagi, ini mengubah total time dari kendaraan motor Pertalite. Selanjutnya untuk mobil Pertalite, rata-rata waktu tunggunya sekitar 7,2 dan untuk total time-nya adalah 9 menit. Dengan selanjutnya kita akan melihat utilisasi di sini atau mencari tahu kesibukan dari masing-masing server. Kita mulai dari stasiun 1 mobil solar, utilisasi satunya adalah 0,94, yang sebelumnya tadi nilainya 1, yang mengartikan bahwa nilai itu 1 itu server tersebut sangat sibuk, ini berkurang dari nilai 1 menjadi 0,94. Jadi sudah tidak terlalu sibuk. Kemudian dengan penambahan server kedua, tentunya harapannya itu kedua server ini kerjanya adil, tidak ada yang terlalu sibuk, tidak ada yang terlalu nganggur. Jadi kalau sibuk dua-duanya sibuk, kalau nganggur dua-duanya nganggur, sehingga
nilai utilisasinya juga berada di nilai yang sama, yaitu di 0,9. Selanjutnya untuk stasiun 2, stasiun ketiga motor. Nah, di stasiun ketiga motor ini untuk POM satunya adalah nilai utilisasinya 0,86. Kemudian dengan penambahan satu server lagi, yaitu di server yang kedua nilainya juga 0,80. Jadi juga sama di 0,8. Jadi tidak ada yang terlalu sibuk. Kedua server tersebut dengan kita tambahkan tadi bekerja bekerja di nilai yang sama. Kemudian yang terakhir untuk stasiun mobil Pertalite. Tadi kan di stasiun 5 dapat kita lihat utilisasinya di 0,97. Kemudian untuk stasiun 2-nya 0,85. Nah, di sini dapat kita lihat masih terjadi perbedaan sekitar 0,10%. Dapat kita lihat juga untuk POM 2 di sini juga masih terdapat dua kendaraan yang masih dilayani. Sedangkan untuk yang POM 1 hanya satu kendaraan dan yang mengantri masih ada 11 kendaraan. Sehingga dari nilai yang dari hasil analisa ini uh, dapat kami simpulkan bahwa untuk uh, perlu adanya rekomendasi usulan yang kedua. Sekalipun kita menggunakan sistem ini sebenarnya sudah baik karena untuk nilai-nilai dari masing-masing utilisasi dari POM 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini sudah tidak terlalu sibuk bekerja di 0, di bawah dari nilai 1. Namun masih ada perbedaan yang cukup jauh yaitu di kendaraan Pertalite ini di mana untuk POM 1, POM 5 dan juga POM 6 ini nilai utilisasinya juga berbeda. Jadi ada satunya 0,8, satunya 0,9. Harusnya itu kedua-duanya harusnya nilainya sama sehingga uh, jumlah kerjaannya dia itu tidak ada yang timbang tindih. Jadi tidak ada yang terlalu sibuk, tidak ada yang terlalu tidak sibuk. Sehingga perlu dilaksanakan untuk usulan rekomendasi sistem yang kedua, yaitu dengan mengubah, kami jelaskan dulu secara singkat, dengan mengubah sistemnya ini untuk kendaraan solar kami tetapkan karena untuk nilai utilisasinya sudah berada di bawah 1 dan juga sudah baik karena dari 94 kendaraan hampir hampir 100%, ini tinggal 0,8% kendaraan masih ada dua kendaraan yang saat ini proses diantri. Kemudian antrian tidak ada dari 94, 192 kendaraan yang sudah bisa dilayani. Kemudian untuk kendaraan Pertalite, di sini kan ada motor dan juga mobil. Di mana yang sebelumnya untuk motor kita buat sistem sendiri dengan penambahan satu server. Kemudian untuk mobil juga membuat jalur sendiri dengan uh, dua server. Jadi motor dapat dua server pelayanan, mobil dapat dua server pelayanan. Dengan masing-masing mengantri pada jalur yang sesuai dengan kendaraan tersebut. Nah, pada rekomendasi kedua, di sini kami mengubah sistem di mana karena di sini bahan bakarnya sama, jadi tidak kita bedakan antara motor dan mobil. Kita tetap menerima keduanya untuk melaksanakan antrian, kemudian melihat mana salah satu sistem atau yang saat ini idle. Jadi misalkan motor yang awalnya hanya di POM 3, POM 4. Tapi setelah dia melihat di POM 5 sama 6 ini idle, dia juga bisa mengisi di POM 5 idle. Dapat kita lihat di sini kan, untuk warna hijau ini kan motor, untuk biru ini solar, merah ini mobil. Karena di sini dua-duanya 4 POM ini pelayanannya untuk Pertalite, jadi bebas antara motor ataupun mobil bisa mengisi keempat server atau stasiun pelayanan bahan bakar Pertalite ini. Jadi dia bebas mengisi di POM 3, POM 4, POM 5, atau POM 6. Sehingga harapannya apa? Keempat server ini bisa bekerja di nilai yang sama, kemudian tidak ada server yang terlalu sibuk, dan juga mengurangi nilai antrian. Dapat kita lihat di sini kan yang tadi awalnya mobil masih ada 11 antrian, 11, kemudian ditambah di POM 2 ini yang saat ini adalah 2, berarti 13 ditambah 1
di POM 5 ini 14. Jadi 253 masih ada hanya 239 dilayani, masih ada 14 kendaraan yang belum terlayani. Dibandingkan dengan sistem yang baru ini yang kami buat untuk rekomendasi kedua, yang mana kalau untuk solar ini sudah tidak perlu diubah karena nilainya sudah baik menurut kami. Semua kendaraan hampir seluruhnya bisa dilayani tanpa adanya antrian, dan juga nilai dari utilisasi masing-masing server ini berada di nilai 1 atau tidak sibuk. Kemudian untuk yang motor, di sama Pertalite ini kami gabung menjadi satu, melaksanakan antrian, kemudian di site ini akan mengarahkan mana pom bensin yang idle atau saat ini tidak melayani. Maka misalkan motor datang, dia langsung mengisi POM 3, mobil datang mengisi POM 4, kemudian motor datang lagi mengisi POM 5, mobil datang lagi mengisi POM 6. Berarti kan semuanya ini penuh penuh tanpa melihat tanpa menghiraukan sistem yang pertama tadi. Kemudian jika ada motor lagi datang, maka misalkan nih POM 4 selesai, maka secara otomatis uh, akan mengisi ke POM 4. Jadi misalkan seperti gambar saat ini contoh, di sini ada motor, di sini ada mobil, di sini ada motor. Kemudian berikutnya ada motor datang, berarti dia langsung secara otomatis antri, dia tidak perlu mengantri lagi. Kemudian modul di set ini langsung akan mengarahkan motor tersebut untuk melaksanakan pengisian di POM 3 karena saat ini POM 3 sedang tidak melayani. Dan terlihat dari tidak adanya antrian yang saat ini, tidak adanya kendaraan, POM pengisi saat ini sedang idle, tidak sedang melayani, tidak warna hijau, sehingga tidak mengurangi nilai kemacetan yang tadi atau nilai antrian yang tadi sebelumnya cukup padat, khususnya untuk kendaraan mobil. Dan dapat kita lihat juga untuk jumlah kendaraan 243 yang berhasil dilayani adalah 241. Kemudian untuk mobil, di sini ada 249 mobil yang tadinya masih ada kurang lebih 11, 13, 14 kendaraan yang belum bisa dilayani. Dengan sistem rekomendasi yang kedua, tinggal satu kendaraan yang belum bisa yang saat ini bukan belum dilayani, tapi masih di dalam proses pelayanan. Berarti sudah bisa dilayani semuanya. Oke, selanjutnya kita akan buka di dalam modul arena untuk sistem yang rekomendasi kedua. Kita buka dulu hasil usulan yang kedua. Usulan kedua, ya. Oke. Ini sudah sama persis dengan yang tadi sudah kami jelaskan secara singkat di naskah, sehingga ini kami close dulu. Sehingga dengan run setup sama 6. Kemudian sebelumnya untuk sistem ini kami laksanakan uh, verifikasi replikasi sebanyak 50 kali untuk mendapatkan nilai hasil datanya. Kemudian kita jalankan selama 6 jam. Jangan lupa untuk base time-nya ke menit juga. Oke. Nah, selanjutnya kita running. Nah, dari hasil running ini dengan parameter yang sama, distribusi yang sama tadi, dapat kita lihat khususnya untuk kendaraan biosolar dengan penambahan satu server tadi, maka kemudian penambahan modul antrian solar dengan penambahan modul satu server juga, kemudian modul hold, modul di site, ya ini juga ini dapat kita lihat bahwa untuk pelayanan saat ini sudah cukup normal dibandingkan dengan yang sebelumnya terjadi antrian yang cukup panjang untuk kendaraan solar. Di sini bisa melihat saat dua sistem ini sedang melaksanakan pengisian, dapat dilihat yang warna hijau ini, maka secara otomatis sistem akan menahan di
hold atau di antrian solar. Kamu standby di sini dulu karena di sini masih terdapat pelanggan. Jadi tidak terjadi penumpukan di sini. Selanjutnya kita lihat di kendaraan Pertalite. Di sini baik itu motor ataupun mobil, di sini dari dua kendaraan jenis kendaraan ini dengan yang berbahan bakar sama ini akan melaksanakan antrian antrian terlebih dahulu. Kemudian setelah dia mengantri, dia akan eh, menu di site ini akan mengarahkan ke salah satu pom bensin yang saat ini sedang idle. Kemudian di saat ini juga kita masukkan rumus untuk agar semua pom bensin ini bisa bekerja dengan tingkat kesibukan yang sama. Jadi utilisasinya juga sama. Tidak ada yang terlalu sibuk, tidak ada yang terlalu uh, rendah juga. Nah, dapat kita lihat di sini untuk pom 3 sedang pelayanan. Jangan lupa untuk yang warna hijau ini adalah motor, yang merah ini adalah mobil. Jadi sedang pelayanan mobil, motor. Jadi empat pom bensin ini yang sebelumnya tadi kita bedakan antara dua ini untuk motor, dua ini pom 56 ini untuk mobil. Di sini kita jadikan satu, kemudian kendaraan juga masuk mengantri di tempat yang sama dan melihat sistem ini yang idle yang mana itu akan dilaksanakan pelayanan. Sehingga jika kita cepatkan sampai dengan waktu kerja 6 jam, oke, hasilnya sudah selesai keluar. Di sini dalam kurun waktu 6 jam waktu kerja SPBT ini jumlah kendaraan solar yang masuk ada 194, tidak ada yang mengantri. Eh, Saat ini sedang pelaksanaan pelayanan di POM 1 ada satu kendaraan yang saat ini masih proses pelayanan, kemudian POM 2 masih ada satu kendaraan proses pelayanan dengan jumlah 96 kendaraan, POM 2 juga 96 kendaraan. Jika di total ada 192, jadi tinggal dua. Itu pun tidak di tempat antrian ya, tapi sudah masuk ke dalam proses pelayanan. Jadi sudah sedang dilayani. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, sistem yang kedua itu kendaraan motor Pertalite. Di sini ada 243 motor yang masuk, kemudian yang berhasil dilayani ada 241, di mana saat ini untuk kendaraan motor ini satu unit masih berada di POM 4, sedang melaksanakan masih masa pelayanan pengisian bahan bakar. Kemudian satu unit lagi berada di POM 6, sedang mengisi bahan bakar. Kemudian lanjut untuk mobil, ada 249 mobil yang masuk ke dalam SPBT, yang berhasil dilayani ada 248, jadi kurang satu mobil. Nah, kita lihat mobil tadi warna merah, saat ini satu mobil masih berada di dalam pelayanan di POM kelima. Di sini apa kita lihat ini warna hijau sedang proses pelayanan, sedangkan yang putih ini tidak melayani atau idle. Dengan antrian yang sebelumnya tadi masih ada 11 kendaraan yang mengantri, di sini sudah tidak ada sama sekali antrian. Jadi dengan waktu kerja 6 jam juga 249 mobil ini juga sudah berhasil dilayani dengan tingkat antrian atau antrian tidak sama sekali tidak ada. Kemudian untuk solar juga sama sekali juga tidak ada, sudah bisa dilayani dengan baik dengan adanya penambahan satu server di solar, kemudian satu server lagi di uh, Pertalite. Dengan sistem yang kita ubah, yaitu kendaraan Pertalite masuk dan bebas memilih 4 pom stasiun pelayanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel di kelima, yaitu data sistem sebelum dan sudah perbaikan dari rekomendasi kedua. Dapat kita lihat untuk POM 1 sama seperti rekomendasi 1, di mana ada penambahan satu server yang dari hanya satu menjadi dua, yaitu POM 1 dan POM 2 solar, dengan penurunan nilai utilisasi, yaitu dari nilai 1 turun ke 0,9. Dan karena di sini ada dua, harusnya juga untuk POM 1 atau POM 2 harus memiliki nilai
utilisasi yang sama. Jadi karena dua-duanya bisa melayani dengan baik, tidak ada yang terlalu sibuk, maka di sini kami masukkan nilai tadi, hasil yang didapatkan adalah 0,9 untuk stasiun 1 dan 0,92 untuk stasiun 2. Nah, di sini masih sangat sama atau sangat sangat adil untuk sistem ini yang kami buat, yaitu baik untuk orang yang saat ini sedang melaksanakan pelayanan di server 1, POM 1 dan POM 2 itu dua-duanya tidak ada yang terlalu berbeda atau signifikan. Nilainya sama, tingkat kesibukannya sama. Kemudian untuk POM 3 ada penambahan juga jalur, sudah sama seperti tadi, dengan utilisasi yang satu turun menjadi 0,8. Kemudian penambahan menu vault juga. Nah, di sini dapat kita lihat untuk hasil dari simulasi arena. Di sini dalam bentuk notepad, kita lihat untuk waktu sebanyak 360 atau 6 jam menit. Kemudian dapat kita untuk rata-rata waktu tunggu. Rata-rata waktu tunggu di kendaraan motor kota tadi. Di sini kurang lebih sekitar 0,27 menit. 0,27 menit. Jadi kurang lebih sekitar 30, nggak sampai 1 menit lah. Dia rata-rata waktu dia menunggu di tempat antrian. Kemudian yang kedua total time pelayanan untuk motor adalah sekitar 2,96 atau sekitar 3 menit lah, 3 menit. Dengan half width-nya adalah core. Nah, core di sini artinya bahwa pelayanan itu sudah optimal. Nilainya sudah optimal. Di sini kan kita lihat ada insuf, ada core. Untuk insuf ini itu memberikan informasi bahwa uh, data ini hasil validasinya itu masih belum optimal. Itu untuk insuf. Sedangkan kalau untuk yang core berarti data tersebut sudah baik atau sudah optimal. Sehingga di sini juga dapat kita dapatkan untuk nilai insuf, nilai dari motor Patalat rata-rata waktu tunggunya 2,9 detik. Jadi dengan jumlah kendaraan yang banyak, tapi dia hanya menunggu kurang lebih menunggu kurang lebih nggak sampai 1 menit, kemudian dia sampai selesai dilayani hanya kurang lebih sebanyak 3 menit. Jadi itu sangat wajar untuk kendaraan motor roda 2. Kemudian kita masuk ke mobil. Untuk mobil di jalur Pertalite itu rata-rata waktu tunggunya dia itu sekitar 0,32 menit. Kemudian berarti nggak sampai 1 menit lebih. Dengan rata-rata waktu tunggu juga sama 2,91. Ini sama persis dengan mobil karena dengan motor tadi, karena apa? Yang sebelumnya tadi cukup tinggi, dia berada di sekitar 60 menit atau 1 jam, dia mulai menunggu sampai dia pelaksanaan proses dengan server 1 tadi. Nah, di sini dia hanya butuh sekitar 3 menit untuk mengantri, di mana yang awalnya tadi hanya 2 server untuk motor, 2 server untuk mobil itu sendiri-sendiri. Nah, di sini kita jadikan satu dan bebas dari motor ataupun mobil mengisi server yang mana yang saat ini sedang kosong sehingga tidak terjadi antrian yang cukup panjang. Kemudian kita masuk berikutnya itu solar. Untuk waiting time-nya dia adalah 0,99 atau kurang lebih 1 menit. Dengan total time-nya dia sampai dia proses pelayanan itu adalah 4,5 menit, 4,44 dengan nilai core juga. Jadi benar-benar sudah optimal dengan distribusi yang kita dapatkan kemarin dari hasil data observasi, rata-rata waktu kedatangan, kemudian data lama waktu proses pelayanan, itu dengan kita jalankan simulasi dengan usulan rekomendasi ini, nilai yang kita dapatkan di sini sudah core atau sudah cukup baik. Kemudian kita lihat untuk kesibukan dari masing-masing server. Kita lihat yang pertama di server 1 solar. Di sini utilisasinya dia di sini berada di 0,93. Jadi sudah tidak satu seperti yang sebelumnya.
Kalau saat tadi yang sangat sibuk, di sini sudah turun menjadi 0,9. Kemudian untuk yang server 2, stasiun yang kedua itu 0,94. Jadi tidak terlalu jomplang, tetap berada di satu nilai yang sama yaitu 0,9. Jadi berarti antara server 1 dan server 2 tingkat kesibukan kinerjanya mereka tuh sama. Kemudian untuk selanjutnya untuk mau yang keenam ini mobil Pertalite. Di mobil Pertalite ini untuk utilisasinya dia eh, mau stasiun 6 ini 0,85, kemudian stasiun 5 0,88. Jadi tidak terlalu jauh juga, hanya 0,3 dengan nilai yang awalnya sebelumnya 1 ini turun menjadi 0,8. Dan antara server 1 sama server 2 hanya perbedaan di 0,3%. Jadi 0,88 sama 0,85. Jadi antara server 1 sama 2 juga kinerjanya sama, tidak terlalu sibuk atau juga tidak ada yang terlalu uh, tidak sibuk. Kemudian kita lanjut ke stasiun motor. Di sini dapat kita lihat untuk stasiun motor 3 di Pertalite 1 itu 0,93 dan stasiun motor 4 itu 0,91. Jadi juga sama nilainya, berada di 0,9, tidak terlalu jauh, hanya kurang lebih 0,3%, sama seperti kendaraan mobil tadi. Kemudian dengan rata-rata waktu ke data jumlah number in yang masuk ke motor ini 243, yang berhasil dilayani adalah 241. Jadi kurang 2 kendaraan valid dengan data yang tadi di sini. Di sini kurang 2 kendaraan untuk motor warna hijau. Selanjutnya uh, untuk mobil Pertalite jumlah yang masuk 249, yang berhasil dilayani adalah 248. Ini mobil 249 yang berhasil dilayani adalah 248. Masih ada 1 kendaraan. Selanjutnya yang terakhir solar 194 yang berhasil dilayani adalah 192. 194 yang berhasil dilayani adalah 192. 2 kendaraan masih ada di proses pelayanan, bukan di antrian. Dengan hasil antrian sudah tidak ada sama sekali. Berbeda dengan rekomendasi yang pertama, untuk yang antrian masih terjadi di kendaraan mobil Pertalite. Kesimpulan, berdasarkan hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa SPBD TNI Angkatan Laut ini untuk biosolar Pertalite khususnya masih memiliki nilai utilitas 1, yang artinya bahwa server tersebut masih bekerja dengan tingkat kesibukan yang pelayanan cukup tinggi, di mana dapat kita lihat di jalur Pertalite itu masih terdapat 11 kendaraan, sehingga pada rekomendasi 1 sudah berkurang dari 1 menjadi 0,9 dilaksanakan, namun masih terdapat antrian 11 kendaraan di kendaraan Pertalite. Kemudian kita laksanakan rekomendasi yang kedua, sehingga tidak ada antrian lagi dengan nilai utilitas masing-masing adalah 0,8, paling besar adalah 0,9, berada di bawah 1. Demikian Jin yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.